Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nurlinawati Simanjuntak, SEMM, dosen Fakultas Ekonomi di Program Studi Manajemen di salah satu Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli. Untuk semester ini saya mengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis di semester 4 dengan bobot 3 SKS, Sistem Pembelajaran Blended Learning. Sedikit saya akan menjelaskan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami komunikasi bisnis, bentuk dasar dan proses komunikasi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan, pola, cara mengelola komunikasi, serta memahami tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menulis pesan-pesan persuasif untuk ajakan dan penanganan keluhan. Keempat, mahasiswa mampu melakukan korespondensi bisnis dan presentasi bisnis serta mampu menjelaskan konsep, teknik, dan cara penanganan keluhan pelanggan. Yang kelima, mahasiswa memiliki keahlian komunikasi untuk bisa diimplementasikan dalam kegiatan bisnis. Deskripsi singkat daripada mata kuliah komunikasi bisnis adalah mata kuliah ini memaparkan kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran, pengetahuan. Kelima, tahap-tahap komunikasi tertulis. Keenam, penulisan surat dan memo. Ketujuh, klasifikasi laporan bisnis. Kedelapan, proses mendengar. Kesembilan, definisi dan tujuan wawancara. Ke-10 adalah persiapan presentasi. Ke-11, karakteristik kelompok kecil. Ke-12, komunikasi interpersonal dalam masyarakat. Evaluasi yang saya lakukan dalam mata kuliah ini, nanti saya akan membagi pokok-pokok pembahasan kepada mahasiswa dengan dibentuk kelompok beberapa orang dalam kelompok itu. Mereka akan membahas mengenai pokok pembahasan yang saya berikan dan mengaitkannya dengan komunikasi bisnis yang berkembang di era global sekarang ini. Nah, di situ nanti setiap pertemuan kelompok akan maju untuk mempresentasikan makalahnya sesuai dengan topik yang setelah saya berikan. Maka nanti di dalam kelompok mahasiswa akan mempresentasikan dan kelompok lain akan menanggapi pemaparan yang diberikan oleh kelompok yang maju untuk mempresentasikan makalahnya. Nah, dari situ nanti saya akan menilai kira-kira bagaimana pendapat ataupun respon yang diberikan oleh mahasiswa. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup daripada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Unsur dalam berkomunikasi itu terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah media, yang keempat adalah komunikan, yang kelima adalah efek. Sedangkan aktivitas komunikasi di dalam kegiatan bisnis harus terdapat unsur-unsur tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi, yang pertama terdapat tujuan. Setiap komunikasi memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya 2 atau lebih, atau dapat dikatakan komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Maksudnya di sini adalah
metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelum oleh manajemen. Tujuan daripada komunikasi bisnis ada beberapa bagian. Yang pertama adalah memberi informasi, yang kedua adalah melakukan persuasi, yang ketiga melakukan kolaborasi, keempat melakukan integrasi. Nah, tujuan yang pertama adalah memberikan informasi. Tujuan pertama memberikan informasi ini, komunikasi bisnis memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pimpinan suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia dapat memasang iklan lowongan kerja maupun media surat kabar, majalah, radio, internet, dan lain sebagainya. Tentunya dengan perkembangan IT sekarang, tentunya itu akan dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat. Kedua, melakukan persuasi. Tujuan daripada komunikasi bisnis ini yaitu komunikasi bisnis melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Saat ini seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dewasa ini, tentunya seseorang dapat menggunakan beberapa media telekomunikasi yang ada seperti telepon biasa, fax mail, telepon genggam, internet, email, dan telekonferensi. Teknologi komunikasi tersebut sangat penting, artinya dalam mempererat kerjasama dalam dunia bisnis. Tujuan yang ketiga, teknik komunikasi dalam bisnis, yaitu dalam komunikasi bisnis ini terdapat 3 teknik, yaitu yang pertama, membuat setiap orang dapat menangkap dan memahami pesan yang disampaikan dengan jelas. Tipe daripada komunikasi bisnis, yang pertama adalah teknik komunikasi verbal, teknik komunikasi nonverbal, dan komunikasi tertulis. Komunikasi verbal yaitu teknik ini tentunya digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan, dan pendengaran yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapatkan sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Sehingga hal ini sangat penting untuk mengelola nada suara, ekspresi wajah ketika menyampaikan pesan secara tatap muka. Yang kedua adalah telepon resmi, ketiga adalah meeting proyek, keempat adalah prestasi. Yang berikutnya adalah teknik komunikasi nonverbal. Komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh termasuk gerakan, gestur, dan postur dan juga kontak mata itu merupakan hal penting dalam aspek komunikasi nonverbal. Kontak mata menunjukkan apakah kamu tertarik dengan apa yang dibicarakan dan didengarkan. Tetap menjaga durasi selama kontak mata, karena jika terlalu lama bisa menimbulkan arti agresivitas. Sedangkan jika terlalu sebentar bisa menimbulkan arti kalau pembicaraan yang sedang terjadi kurang menarik, dan masih banyak lagi komunikasi nonverbal dari gestur tubuh lainnya yang perlu diketahui. Yang berikutnya adalah komunikasi tertulis. Di sini komunikasi tertulis itu berupa email, ya. Email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik untuk berkomunikasi dengan timnya. Meskipun email tampil lebih santai daripada surat biasa, tetapi email masih memiliki bobot yang sama tergantung bagaimana kamu menyampaikan dan perusahaanmu merasakannya.
Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika berkomunikasi secara tertulis, yang pertama itu adalah audiensi. Nah, audiensi ini prioritas harus mengikuti sesuai dengan tingkat audiensi kamu. Misalnya surat bisnis maka harus ditulis secara formal daripada email dengan teman atau keluhan. Kamu juga harus mempertimbangkan pemformatan dalam menulis email karena hal tersebut menentukan jenis formalitasnya. Berikutnya adalah gaya. Gaya daripada komunikasi tertulis ini adalah jenis gaya yang kamu gunakan dalam komunikasi tertulis tergantung keinginan yang kamu gunakan. Misalnya email harus sesingkat mungkin supaya si penerima pesan tidak salah tangkap atau tidak salah dengan apa yang kamu sampaikan. Jenis daripada komunikasi bisnis itu adalah dalam komunikasi bisnis juga terdapat jenis, ya. Untuk memperlancarkan komunikasi dalam suatu bisnis, maka karyawan maupun staf lainnya harus memahami setiap jenis komunikasi. Terdapat 5 bagian jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi internal, komunikasi vertikal, komunikasi dari atasan pada bawahan, komunikasi dari bawahan ke atas, komunikasi horizontal. Yang pertama adalah komunikasi internal. Komunikasi internal di sini adalah salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari telepon maupun email atau fax. Namun di era teknologi yang berkembang saat ini yang semakin canggih, ini sudah banyak media sosial yang memudahkan dalam berkomunikasi. Contohnya, dari komunikasi internal ini yaitu komunikasi antar sesama karyawan atau atasan dan lainnya. Dalam komunikasi ini tidak memperhatikan tingkatan. Jadi komunikasi internal ini dapat dilakukan oleh siapapun asalkan masih dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Dalam komunikasi ini, contohnya komunikasi yang dilakukan antara direksi melibatkan bawahan seperti yang telah dibahas daripada pendefinisian daripada komunikasi bisnis. Yang ketiga adalah komunikasi dari atasan dan bawahan. Jenis komunikasi ini juga termasuk komunikasi internal, akan tetapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang keempat, komunikasi di bawahan ke atas, dari bawahan ke atas. Jenis komunikasi bisnis ini bisa dianggap tidak sepenting komunikasi antara atasan pada bawahan. Bisa diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atas ke bawah. Dalam komunikasi ini, contohnya memberikan laporan rutin dari karyawan kepada atasan ataupun pimpinannya. Kelima, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Jenis komunikasi ini contohnya yaitu komunikasi yang dilakukan oleh sesama karyawan. Bentuk komunikasi ini biasanya tidak begitu serius, bahkan dapat diselipkan gurauan atau candaan. Pada dasarnya komunikasi ini dilakukan pada tingkatan yang sama, sehingga hal ini memunculkan obrolan yang sederhana. Nah, itulah pembahasan mengenai pengertian jenis dan contoh daripada komunikasi bisnis. Tentunya
Jenis-jenis komunikasi dan skill dalam berkomunikasi untuk bisnis sangat penting, terutama ketika seseorang ingin fokus dalam organisasi dalam suatu bisnis. Yang berikutnya, saya akan membuat kelompok kepada mahasiswa untuk bagaimana cara saya berinteraksi di ruangan kelas dengan mahasiswa, yaitu dengan membentuk suatu kelompok yang dimana sebelumnya sudah saya jelaskan apa tugas-tugas daripada mahasiswa saya yang saya tugaskan untuk membuat suatu makalah yang sudah saya bagi pokok-pokok pembahasannya dan berkaitan dengan perkembangan komunikasi di era global sekarang ini. Maka dengan itu, inilah kelas yang akan dipresentasikan mahasiswa. Ayo silakan dipresentasikan makalahnya oleh kelompok 2. Makalahnya ya, tidak mengerjakan makalahnya. Tentunya penilaian akan saya kurangi. Nah, setelah nanti selesai presentasi oleh kelompok 2 ya, nanti akan ada sesi pertanyaan yang terdiri dari 2 sesi ya, yang dimana satu sesi itu ada 3 pertanyaan, berarti menjadi 6 pertanyaan. Nah, tentunya tugas daripada saudara yaitu nanti saudara akan menulis apa pertanyaan yang diberikan atau yang ingin ditanyakan oleh temannya dan apa jawabannya. Tentunya itu akan dibuat dalam Word ya nantinya, terus kirimkan ke saya ya kalau sudah selesai nanti presentasi. Baik, untuk presentasi ini saya bisa dimulai. Saya berikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi dosen. Kami dari menyampaikan makalah yang berjudul komunikasi bisnis yang lebih efektif dalam dunia usaha. Kami terdiri dari 8 orang, kelompok 2 yaitu Renaldo Panggabean, Depriani Pasmiku, Yogi Sigoro, Natalia Nenggolan, Yanti Valentina Simak, Christina Otagalu, Rosiana Purba, Benny Leluya. Terima kasih. Kami mulai dari pendahuluan latar belakang masalah, yaitu komunikasi diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah di sektor ekonomi yaitu bisnis. Hal seperti ini yang diungkapkan oleh Purwanto, yaitu komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Kita lanjut ke batasan masalah dan juga kami lewatkan yaitu 6 kebijakan makalah. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang lebih efektif dalam dunia usaha. Komunikasi pengertian komunikasi. Pada bab 2 tadi ada saya baca, yaitu di poin 4, yaitu komunikasi intermedia. Disebutkan komunikasi sebagai ilmu, seni, dan lapangan kerja yang memiliki fungsi pada manusia. Pertanyaan saya, coba Anda sebutkan contoh fungsi komunikasi tersebut. Terima kasih. Oke, bisa ditangkap ya pertanyaan oleh Ibu Rusmei ke kelompok 2. Bisa ditangkap, bisa langsung ditanggapi? Oke, langsung ditanggapi aja ya Bapak ya. Langsung ditanggapi aja.
dari hati ke hati, hilangkan dulu batasan antara atasan dengan bawahan. Kita bicara secara pribadi dulu. Mengapa dia sebenarnya tidak mematuhi perintah itu? Mengapa dia tidak mau melakukan tugas itu? Yang harusnya itu adalah tanggung jawabnya. Setelah kita mengetahui apa alasannya, akar masalahnya, kita bisa melanjutkan kembali. Kalau memang dia melakukan itu karena alasan banyaknya juga masalah atau beban hidupnya, kita juga bisa membantunya kan. Atasan atau bawahan tidak hanya bertugas memerintah atau sebatas hal seperti itu, bisa juga kita memahaminya, membantunya, mendorong, memberikan motivasi agar dia semangat lebih kerja. Bisa saja dia misalnya kekurangan keuangan, sebagai atasan kan bisa kita bantu dia. Iya. Kalau misalnya di keuangan atau misalnya di keluarga, kita bantu dia, berbicara dengan dia, berikan motivasi. Terus yang kedua, kalau memang sifatnya yang seperti itu, kita sebagai atasan melakukan tindakan tegas. Apa peraturan yang harus diterapkan kepada bawahan atau anggota seperti itu? Kita bisa menerapkannya. Kalau memang dia timnya karena memang pembangkang. Jadi menurut saya, kalau masalah antara pembangkang antara atasan dengan bawahan, lebih dulu kita bicarakan baik-baik. Kemudian setelah kita mengetahui apa alasannya atau akar masalahnya dia melakukan itu, baru kita terapkan lagi apa yang harus kita lakukan. Apakah memberikan sanksi atau memberikan motivasi, atau apa sebenarnya yang harus kita perbuat agar komunikasi itu baik, kerjasama itu baik, sehingga kedepannya hubungan kerjasama terjalin dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jopi sudah memberikan pendapat ya. Jawabannya sangat bagus sekali ya Ibu Riyama ya, dimana Bapak ini sudah menerangkan yang dimana komunikasi itu ada terbagi dua arah ya. Jadi di samping berbicara atasan dengan bawahan, tentunya sangat perlu sekali untuk untuk memahami bawahannya ya, yang dimana seorang atasan ya harus mampu untuk melihat karakter-karakter daripada karyawannya ya. Jadi tidak semua karyawan itu diperlakukan, bisa saja memperlakukannya dia keras ya kan, dia bisa bekerja, atau harus ada sanksinya dia harus bekerja. Jadi sangat banyak sekali ya yang harus diperlukan atau dilakukan seorang atasan itu kepada bawahannya. Jadi tidak perlu melakukannya secara kasar. Seperti ini kira-kira Bu. Coba sebutkan contoh fungsi komunikasi bermedia. Seperti itu ya kan? Ya. Terima kasih Bu. Kami coba jawab seperti dari bab 2 kelompok 4 kami terangkan tadi. Komunikasi bermedia merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media seperti telepon, email, radio komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Jadi contohnya Pak Jopi, misalkan itu dari pada poin 4, komunikasi bermedia. ya, komunikasi bermedia dari bagian 4 kan. Ya, betul. Nah, kami jelaskan di sini tadi, komunikasi bermedia merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media seperti telepon, email, radio komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Jadi yang Ibu minta contoh fungsi komunikasi tersebut. Nah, ada sedikit yang mau kami pertanyakan. Yang mau diminta di sini contoh komunikasi bermedianya, atau fungsi dari komunikasi bermedia, atau fungsi dari contohnya, misalnya komunikasi berdasarkan email. Apakah Ibu minta kami menjelaskan contoh bagaimana berkomunikasi dengan email, atau bukan Pak Jopi. Contoh pada komunikasi yang disebut sebagai ilmu, seni, dan lapangan kerja. Gitu kira-kira Pak Jopi. Temannya yang lain bisa bisa membantu walaupun tidak masuk di kelompok 2 ya. Mungkin Ibu Riyama mungkin bisa menanggapi, Ibu Elsa, Ronaria juga bisa menanggapi ya. Jadi kita ini saling berinteraksi, memberikan pendapat. Itu yang namanya kelompok ya. Jadi jangan hanya fokus kepada kelompok 2, bisa juga memberikan masukan. Mungkin dari kelompok lain mungkin bisa memberikan masukan ya mengenai pertanyaan
yang ditanyakan oleh Ibu Rusmei, ya. Silakan, mungkin bisa ada kalau dari kelompok lain yang bisa memberikan pendapat. Mungkin Ibu Riyama, silakan Ibu. Atau Ibu Rusmei, tolong di kolom chat coba dibuat pertanyaannya supaya teman-temannya bisa melihat semua. Coba di kolom chat. Bu. Ya. Iya Bu ya. Oke, silakan. Pak, terkait komunikasi yang efektif dalam diskusi. Artinya dalam perusahaan juga harus kita komunikasi yang efektif ya Bu ya. Iya. Karena kan dari atasan ke bawahan atau dari sejajar ke satu level dari sama staf ini contoh kasus ya Bu ya, bagaimana kita menciptakan suatu komunikasi yang baik Recording in progress. agar pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar. Contoh kasusnya ini pribadi saya ya Bu ya, pribadi saya ada rekan kerja saya gimana ya, agak apa karakter orangnya agak pula dibilang Bu dalam bahasa Batak lah, agak keras karakternya. Ketika atasan memberikan tugas atau pekerjaan kepada dia tapi tidak Laksanakan. sehingga kalau dalam suatu perusahaan pasti tujuan dari perusahaan itu pun akan menjadi susah kan Bu tercapai. Bagaimana kita menciptakan suatu komunikasi ya yang baik agar orang tersebut dapat bekerja, mau mematuhi peraturan apa yang ada di perusahaan itu. Oke, baik. Bagaimana caranya? Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya memberikan pendapat, mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu. Baik Bu, saya akan menambahkan pertanyaan teman kita Bu. Bagaimana mengatasi teman yang jugul mungkin ya Bu, yang seperti yang dia bilang atau ya paling tidak inilah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah atasan, ya. Iya, kita tidak melaksanakan pekerjaan yang di atasan. Kalau seperti itu Bu, diberikan pekerjaan itu dia tidak mengerti atas pekerjaan yang diberikan tersebut, tapi tidak dikomunikasikan dengan atasan, dia tidak mengerti